Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Yaitu wa hudutsun najasah, itu ya. Ada. Wa hudutsun najasati allati la yu'fa anha. Walau waqa'a ala thawbihi najasatun yabisatun fanafadha thawbahu halan lam tabtul salatuh. Wankishaful awrati amdan fa in kashafaha ar-rihu fasataraha fil hali lam tabtul salatuh. Wa taghyirun niyyah ka an yanwi al-khuruja min as-salah wa istidbarul qiblah ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin hadirat sekalian, selanjutnya mubtilatus shalah, perkara yang dapat membatalkan salat adalah hudutsun najasah, datangnya najis, terkena najis, terjadinya satu hal yang menyebabkan adanya najis baik dalam badan tubuh kita ataupun pakaian kita. Nah, pakaian di sini semua yang kita pakai saat sholat, bukan baju doang, ya, peci, pakaian, ya, kain, semua. Pokoknya yang nempel namanya pakaian, mayulbas, yang dipakai gitu. Allati la yu'fa anha. Ya, hudutsun najasah maknanya apa? Terjadinya ataupun adanya najis, jatuhnya terkena najis, misalnya najis yang bagaimana? Allati la yu'fa anha, yaitu najis yang tidak dimaafkan. Sebab ada ketika sholat najis-najis yang ma'fu. Ketika kita lagi sholat, dia tetap najis, tapi ma'fu, itulah pembagian najis. Ada najis yang ma'fu, dimaafkan. Kalau dimaafkan berarti terus saja udah sholat, nggak batal. Sebab najisnya kategorinya ma'fu anhu, dimaafkan. Ada lagi yang kedua, najis ghairu ma'fu, najis yang tidak dimaafkan. Nah, itu kalau kejatuhan najis ghairu ma'fu, maka ya batalat, saat itu batal. Dan ini nanti dijelaskan. Ya, seperti apa najis yang tidak ma'fu, yang ma'fu, ya kita lagi sholat, cicak, lagi kawin di atas, ya, di atas nih internet, atau berkena tai cicak, kita lagi sholat, ya udah, ya. Kemudian seperti halnya juga, ya, najis, dia najis tetap, tapi ma'fu, dimaafkan. Orang yang bisulan, pecah lagi sembahyang, yang penting pecahnya nggak disengaja, ya. Sengaja gimana ya? Lagi sembahyang bisulnya dipakai, pencet aja. Nah, itu sengaja, berdarah, batal. Banyak lagi, nempel udah. Nempel di pahenya, nempel juga di kainnya. Seandainya bisulnya di pantat. Pernah, Pak? Pernah ya? Ya. Nah, gitu, udah pelan-pelan banget. Memang keberatan badannya, jatuh juga tuh, cerot. Itu ya, min bathratin wa dummalin wa qarhi, kata Ibnu Zubat, ya, Sofwatu Zubat, ketika itu keluar tanpa sengaja, meskipun banyak bisul, kan bisul apa, bisul yang banyak tuh namanya bisul gajah, ya, yang kecil menir, nah, bisul gajah ada, keluar darah, nah, udah diemin aja, artinya diemin, tetap sholat sah. Najisnya dima'fu bukan dari segi banyaknya, karena tanpa sengaja.
Nah, nanti selesai sholat, lalu dibersihin dah tuh yang ada najisnya tadi, pakaiannya dicuci. Kalau dia kena sejadahnya misalnya, ya bersih, cuci ya. Adapun sholatnya tidak batal, sebab itu kategori najis yang ma'fu. Ya, itu. Allati la yu'fa anha. Adapun najis yang tidak dima'fu, yang jelas itu darah yang keluar dengan sengaja, ya. Ada air kencing, ya. Lagi bayang di rumah, cucunya emang gelidik banget tuh, gelidik. Bukannya kencing kamar mandi, kencing aja dari depan kita katanya. Ubinnya nyiprat ke kita, ya. Itu najis yang ghairu ma'fu, jelas itu. Nah gimana tuh? Batal. Karena ini perkara yang batalkan sholat, hudutsun najasah. Walau waqa'a ala thawbihi najasah, ya bisa. Fana fadha thawbahu halan, lam tabtul sholatuh. Ya, seperti tadi itu kejatuhan tai cicak. Ya nggak, kita nggak tahu, sah. Tapi kalau kita tahu, dipakai kita lagi duduk, ya. Seperti juga ini. Contohnya kalau di Masjidil Haram, di luar tuh pelataran kan burung banyak. Itu berak nggak kayak bisa ditahan nggak kalau burung, ya. Kemarin kita ngalamin juga tuh beberapa jamaah itu, ya. Saat dia sholat diberakin, lagi sholat ya, kan kita bicara lagi sholat. Ya udah gimana, sholatnya terus, ya. Seandainya di mukanya itu sembahyang, ya udah bayangnya terus sudah. Ya, nah nanti setelahnya baru bersihin, maafu. Sebab di sana itu khususnya di Saudi ya, bukan di Blok S. Blok S nggak ada ya burung. Itu burung kalau ada juga emang dipiara. Kalau di sana karena banyak, lihat aja sendiri, ya kan? Oh itu emang susah, nggak bisa dihindarkan. Disebutnya umumul balwa. Satu kejadian yang udah umum di sana. Burung itu kalau melewat pasti dia moncor aja deh gitu, berak aja. Nah, itu nggak bisa dihindarkan. Gimana itu kita lagi sholat di pelataran di luar, ya udah sholat aja, ya tidak batal sholatnya karena najis yang ma'fu. Jadi najis yang ma'fu itu kategorinya kayak tadi itu, kayak bisol yang pecah sendirinya, seperti tai burung yang ada di Masjidil Haram, karena memang udah banyak nih burung, saking banyaknya itu nggak bisa dihindarkan, ya itu. Walau waqa'a ala thawbihi. Sekarang kalau seperti di rumah, ya artinya bukan di Masjidil Haram. Walau waqa'a, apabila jatuh di atas pakaiannya, bajunya, najis yang kering. Jadi tai cicak di internet udah lama kali, mungkin udah waktunya jatuh. Lagi nih, ya. Tai cicak tahu kan? Jangan bayang, gede gak? Kecil, jangan bayang gede. Itu kotoran yang lain kali kalau gitu, ya. Kering nih kayaknya. Ya udah. Fana fadha thawbahu halan. Maka meskipun kering juga kita lihat tuh jatuh. Apa tuh? Teh cicak. Langsung dia singkirin. Dari bajunya itu fana fadha thawbahu. Digibratin misalnya di sini, ya. Di pakaiannya misalnya digituin pakaiannya. Ya. Jangan dipegang. Singkapin, nafad namanya, disingkapin pakai bajunya, ya. Atau misalnya di tangan, dijatuhin di kering. Kalau kering kan jatuh, ya. Nah itu lam tabtul sholatuh, maka tidak batal. Begitu jatuhan najis kering kayak tai cicak, langsung dia singkirin, dia singkapin pakaiannya, jatuh. Nah, nggak batal sholatnya karena dia langsung singkirin. Lam tabtul sholatuh. Tapi ingat tuh tadi, tai cicak yang kering, begitu sesuai bayang, angkat. Jangan sampai kita termasuk orang yang menajiskan masjid, ya. Jangan, ya, karena itu dilarang, ya. Bahkan ada yang sampai haram, ya. Sholatnya tidak batal karena dia menyingkirkan langsung pakai apa tuh najisnya tadi itu yang kering. Nah, tapi setelah selesai sholat, diangkat tuh najisnya, dikeluarin dari masjid itu. Kita lihat dalam syarahnya, apakah hanya khusus kotoran ataupun najis yang kering, laisa biqayyid bal mithluha ar-rutbah.
Nih, saya baca di dalam syarahnya. Najis yang kering itu nggak jadi patokan atau ukuran. Bisa juga bal mithluha ar-rutbah. Ya. Boleh juga contohnya najis yang basah. Nah, tai cicak yang masih baru. Masih hangat. Tuh, satu aja tahu masih hangat gitu. Ya. Basah kan hangat-hangat basah kalau jatuh. Ya. Nih, itu basah. Idza alqaha bima waqa'a alaihi halan, sama dia harus singkirin buru-buru, ya, min ghairi qabdin, tanpa dimegang, tanpa nyentuh, ya, karena masih baru kan, baru jatuh, nah, singkirin, disingkapin tuh kainnya ataupun pakaiannya. Bi an wada'a yadahu ala tahirin wa dafa'ahu. Seperti mungkin dia ambil tisu yang basah nih, cicak yang basah diambil tisu, kalau ada tisu kan ya saya ngantongin nih. Nah, jangan pakai tangannya langsung, ya, singkirin. Itu katanya wada'a yadahu ala tahir wa dafa'ahu, disingkirin tuh karena basah kan nggak bisa misalnya diginiin bandel dia, ya, kagak bisa jatuh, nah, nempel. Nah, jadi singkirin. Lihat katanya singkirin, ya, pakai benda yang suci seperti tisu. Nah, itu caranya. Naam, yahrumu ilqa'uha fil masjid in lazima tanjisahu biha. Nah, di situ berkembang permasalahan. Jatuh masih basah tuh. Nah, kalau kita singkirin jatuhnya ke masjid juga karpetnya. Nah, kan beda sama kering. Kalau kering masih dimaafin dah karena kering. Ini basah, selain udah najisin kita juga bisa najisin apa ya? Karpet. Nah, iya, kalau memang dengan dia singkirin jatuh ke karpet masjid, itu lazimah tanjisahu, menjadikan najisnya masjid, mau nggak mau pasti najis tuh, orang disingkirin jatuhnya ke karpet. Jadi gimana? Fayaqta as-shalah wa yarmiha kharijaha. Nah, berarti saat itu dia harus memutus sholatnya, ya, karena ya secara nggak langsung berarti batal sholatnya. Dan dia harus memutus sholat. Kalau batal sholat, konsekuensinya putusin udah, batal, nggak bisa diapa-apain lagi nih, ya. Apalagi cicaknya ada 17, banyak banget, berak semua tuh, banyak, ya. Kalau atu masih kecil, ya, dikumpulin jadi tebal juga dia. Nah, maka kalau seperti itu batal sholatnya, putusin, artinya keluar, kemudian wayarmiha. Pentingin tuh tadi, najis yang basah tadi itu angkat. Jangan langsung sholat lagi, kalau bersihin cuman kainnya doang. Ya, bersihin kain kita, kemudian tuh najis yang tadi masih basah, yang kena karpet, ya, kita angkat, ya. Atau tadi nggak sempat kita jatuhin ke karpet, nempel masih di sini dah. Ini kalau kita jatuhin, kena najis karpet. Nah, jadi nempel aja di kain kita, ya udah, putusin sholat kita bawa keluar tuh najis, ya. Wayarmiha kharijahu, kita buang di luar masjid. Tsumma yasnifaha. Kemudian baru dibersihin itu pakaiannya, ya, cuci ataupun diganti yang baru, sebab syaratnya tetap harus pakaian yang suci, baru dia sholat lagi, ya. Yang tadi itu udah batal, ya. Ini tasa'a al-waktu, kalau memang waktunya masih luas, masih bisa kita bersihin karpet masjid dulu, selesai baru sembahyang, itu namanya waktunya luas. Tapi kalau waktunya sempit, udah mau habis, kalau kita putusin, ya, nah, gimana? Ya. Wa illa, kalau waktunya sempit, kejatuhan tai cicak yang basah tadi itu, ramaha, ya udah, singkapin jatuh ke karpet masjid, ya, ramaha wa atammas shalah. Singkapin jatuh ke karpet masjid, terusin sholat, sempurnakan sholat kita, selesaikan, ya, selesaikan sholat. Tsumma yajibu alaihi, nah, kemudian selesai sholat, baru dia bersih. Jadi ada dua cara, lihat waktunya. Kalau waktunya masih luas, maka putuskan sholatnya, ya, karena dia harus bersihin dulu nih pakaiannya, keluarin, baru dia sholat lagi. Atau kalau waktunya sempit, ini tai cicaknya masih baru basah, nah, ya udah, singkirin, jatuh ke karpet masjid misalnya,
terusin sholat kita, nggak batal. Ya nggak mengulang juga. Selesai sholat baru bersihin najis itu tadi, tai cicak yang nempel di karpet, angkat bersihin. Ya, itu dua cara yang dianjurkan di dalam membersihkan atau bagaimana cara kita melakukan yang semestinya ketika kejatuhan najis dalam sholat. Kemudian, fanafadha thawbahu halan. Tadi dikatakan kejatuhan najis ke bajunya, jatuh. Fanafadha thawbahu halan. Maka dia langsung menyingkirkan. Dia langsung singkirin tuh. Kan gitu syaratnya. Kalau dia nggak mau dikatakan sholatnya membawa najis, langsung singkirin. Langsungnya itu ukurannya berapa? Halan. Seketika itu juga. Ukurannya berapa kata ulama? Qabla mudhihi aqallit tuma'ninah. Sebelum melewati durasi paling sedikitnya tuma'ninah. Paling sedikitnya tuma'ninah bacaan apa? Ya, dikit banget, subhanallah. Nah, sedetik kali, subhanallah, ya, sedetik itu. Nah, berarti nggak rame-rame, artinya begitu jatuh langsung. Jangan nungguin semenit, mikir lama banget. Setengah menit, sampai semenit, ini gimana ya caranya? Udah kelamaan udah. Ya, syaratnya singkirin langsung, nah maka tidak batal sholatnya. Adapun kalau dia nggak singkirin langsung, lewat dari ukuran tumakninah 2 detik sampai 5 detik, oh lama tuh 5 detik, tok 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 tok, ya. Nah, sebab aqall tumakninah paling sedikit tumakninah berapa tadi? Subhanallah, itu doang, subhanallah, sedetik itu. Nah, jadi jangan sampai melebihi sedetik, sudah melewati ukuran tumakninah. Ya, kalau lewatin sedetik, udah melewati ukuran tumakninah, namanya udah lama. Itu ukurannya begitu takarannya, maka batal sholatnya. Ya, jadi disyaratkan nggak batal kalau langsung jatuh langsung aja singkirin. Ya, gitu. Berikutnya wankishaful aurah amdan, yang membatalkan sholat. Berikutnya adalah terbukanya aurat, baik laki ataupun perempuan, masing-masing dengan auratnya. Kalau auratnya laki, auratul rajul ma baina surrah war rukbah, antara pusar sampai dengkul, dikit. Kalau auratul hurrah, auratnya perempuan, jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffain, seluruh tubuhnya. Wajah itu seluruh tubuhnya kecuali wajah yang kebuka. Kemudian apa lagi? Wal kaffain, 2 telapak tangan. Zahir batin tuh kebuka, ya, bukan hanya doang yang boleh kebuka, ini juga boleh kebuka, zahir batin, zahran wa batnan. Ingetin tuh, kadang ada ibu-ibu yang salah paham, tutupin ini, nggak usah ngapain, orang ini ngapa-apa kelihatan, ini nggak apa-apa kelihatan, ya, ilal wajha wal kafain, jangan lebih tapi kafa sampai sini doang nih, kalau lebih kelihatan namanya auratnya, maka pakai apa tuh ibu-ibu siasatinnya? Kalau mau kena kan lebar banget begini. Begitu diangkat, bukannya lebih dikit, lebih banget. Ya. Nah, jadi pakai apa di sini? Manset apa? Manset ya, karena kan kenceng tuh. Itu ya pakai untuk menutup auratnya. Ibu-ibu lebih rapat, lebih banyak. Ibu, bu, nah ada ibu-ibu di sini. Di bawah nggak ada ya, di atas ya. Jadi penting itu, perhatiin. Setiap ibadah di mana, jadi rumah. Jangan menyepele juga, kadang di rumah ini kagak ada orang. Nah, aurat sembahyang itu nutup aurat, mau ada orang mau kagak. Gitu, ya. Ada orang sembahyang aja dah asal-asal aja. Nggak pikirin kalau di luar rapi banget. Nah, jangan. Sholat. Sholat wajibnya nggak sah. Tuh, ya, maka penting nih. Ya, sebagai bapak-bapak nih, suaminya liatin, kontrol gimana cara pakaian bini kita, ya, kalau dia sholat, liatin tuh bininya, ya, kalau masih atuh bininya masih enakan, kalau yang ribet 2, ya, bini-bininya, ya, tuh, 2 jejer gitu, ada di berantem mulu, ya, gitu. Ada orang gitu, ya. Tuh, ya, jadi terbuka aurat, membatalkan sholat terbukanya aurat dengan sengaja.
jelas. Membuka aurat dengan sengaja sedikit, sengaja biar kata dikit doang, ya, batal. Laki perempuan, ingat amdan dia, sengaja soalnya. Orang syaratnya kata syariat, yaitu harus tutup aurat, dibuka dikit doang, sengaja, batal. Nah, ada yang nggak membatalkan. Nah, ini dia selanjutnya, ya. Fa in kasyafaha ar-rihu fasataraha fil hali lam tabtul salatu. Permasalahannya apabila terbukanya aurat, fa in kasyafaha ar-rih, apabila angin yang kencang membuka auratnya, kencang banget, kadang kan gitu, ya. Kemudian kebuka tuh kain gitu, tahu kalau orang laki kainnya, ya, ngumpul gitu, angin saking kencang gitu, nggak tahu di bawahnya di kipas angin gitu. Jadi kayak orang berenang kayak kain kan gitu, tau gak orang berenang kayak kain, ngambang kan? Iya, kalau saya berenang sih nggak mau nyelam, ngeliatin ini. Posisi tuh kainnya ngambang, ngumpul, ya. Nah, pokoknya kebuka, tersingkap auratnya karena sebab tiupan angin. Gimana? Ya sama, harus segera ditutup. Fasataroha fil hal. Kemudian dia tutupin segera, singkapin langsung. Nah, lam tabtul sholatuh, maka tidak batal sholatnya. Karena angin itu nggak punya kesengajaan. Ya, nah, sini antik juga nih, ada penjelasan. Kharaja birrih ghairuhu walau bahimah aqirdin au ghairi mumayyizin fayadurru walau saturaha halan. Cuma angin yang dibolehkan membuka aurat, membukain aurat kita. Artinya karena dia nggak bukan makhluk yang punya insting kan gitu. Tapi tetap ya, begitu ditutup kebuka angin, ketiup angin langsung tutup. Sama, langsung itu ukurannya berapa? Jangan lama, jangan ngelebihin ukuran tumanina. Jadi cuma sedetik. Begitu kebuka langsung tutup. Ya, jangan diemin aja. Wah, kebuka deh. Ngobrol udah mati lama, kebuka ya, kebuka. Dia tahu kebuka, masih kebuka aja. Tutup langsung. Nah, dikecualikan dari angin ghairuhu, selain angin. Kadang buka aurat kita misalnya. Seperti apa? Binatang, aqirdin, monyet, kan iseng, ya. Dia miara monyet kali kita nggak tahu, atau lagi di luar di tempat yang gunung, sembayang di gunung yang banyak monyetnya, ya. Bahimah, monyet, miara monyet, lagi sembayang dibuka-buka auratnya, ya. Halan dengan sengaja, fayadur batal. Ya, jadi dia beda dengan angin. Khusus yang ditoleransi itu adalah angin. Adapun bahimah, binatang seperti monyet, itu, karena kebiasaannya, kenapa contohnya kir? Karena dia usil, iseng, ya. Oh, nggak percaya sama keragunan dah, ya itu. Duduk aja diam situ dah. Paling disambit-sambitin kita main kacang, ya. Aqirdin, atau bukan binatang, anak kecil, ghairu mumayyiz, ya. Anak kita, cucu atau siapa, nah, makanya penting, ya, ngajarin daripada orang tuanya itu anak ataupun anak kita sendiri, ya, mungkin supaya dijagain kalau kita lagi sholat, supaya jangan buka-buka aurat, ya, karena berhubungan dalam fikih. Nah, dia beda dengan angin, ya, karena makhluk yang punya naluri, ya, beda dengan angin. Fayadurru tuh. Kalau seperti monyet atau anak kecil yang belum tamyiz, maka berbahaya, artinya berbahaya, bisa batal tuh. Walau sataroha halan, meskipun ditutup segera, dibuka auratnya. Nah, jadi istilahnya sama dengan dirinya membuka aurat sendiri, gitu. Ya. Farrihu qayyidun mu'tabarun. Khilafan lima jara alaihi al-muhayyis min annahu laysa qayyid bal ghairu riha. Tapi inilah penting belajar fikih. Ulama lain ada yang mengatakan
Selain angin ada juga seperti angin, artinya masih ditoleransi, nggak apa-apa, nggak batalin sholat kita kalau dia buka aurat kita, seperti tadi anak kecil, anak khilaf ini. Ya, dengan khilaf ini jadi keluasan, waduh, tenang dan misalnya gitu kan, kadang-kadang cucu ya ataupun anak kita diiseng, diangkat-angkat itu, ya kain kita misalnya gitu, namanya, kalau lagi nempel kan nempel mulu samping kita, ya, dari mulai kita sholat ada di samping, kadang dia naik, kadang nih, ya. Kadang dia kita sujud, dimasuknya dari kolongnya kan gitu. Nah, kebuka aurat, gimana itu? Pakai ini ulama lain dari kalangan mazhab Syafi'i yang juga membolehkan. Artinya membolehkan, dia dihukumi seperti angin, gitu. Ya, inilah yang dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Bicara fikih pasti banyak perbedaan, ya. Boleh saja karena ini bagian furu', cabang, ya. Ijtihadnya ulama masing-masing beda-beda. Nah, yang penting ada ulama yang patokannya. Siapa yang berbicara di situ? Nah, di sini diantaranya dikatakan tuh al-muhashshi khilafan lima jara alaihi masyi. Syekh Al-Imam Bajuri beda pendapatnya sama Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini syarahnya. Kalau kata Ibnu Qasim batal sebab anak kecil monyet nggak seperti angin. Tapi kata Syekh Al-Imam Bajuri sama dia seperti angin. Nah, tinggal pilih, ya. Mana yang mau kita? Sudah pasti kita pilih yang membuat kelonggaran buat kita, ya. Jadi yang tidak membatalkan, ya, dia anak kecil ataupun binatang itu seperti angin. Ini. Wa taghyirun niyah. Berikutnya yang membatalkan sholat, nah ini dia, ya, bahaya nih. Taghyirun niyah yaitu merubah niat. Taghyir, ghayyara yughayyiru taghyir. Ya, artinya ini ada kesengajaan, namanya ngerubah. Kalau niat, kalau nggak dirubah, berubah nggak? Kagak. Dia bisa berubah kalau dirubah, berarti ada kemauan. Maka kalimatnya taghyir. Bukan terubahnya niat, tapi merubah niat. Karena niat bisa berubah karena diniatkan atau dilakukan, ya, perubahan niat itu. Nih. Merubah niat, taghyirun niyah, ka'yanwi al-khuruja minas sholah, membatalkan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, yaitu merubah niat. Seperti apa? Niat keluar dari sholat, baru niat doang tuh. Nah, inilah bedanya sholat dengan puasa. Kalau puasa kita niat batal, baru niat doang, belum batal. Selama belum makan benar-benar, ya, belum ngopi ataupun belum minum, pokoknya belum melakukan sesuatu yang membatalkan. Kalau puasa baru niat doang, aku mau batalin lah, ya belum batal, masih puasa dia. Begitu dia makan, nah baru batal. Begitu dia minum, baru batal. Apalagi yang batalin puasa, jima. Begitu dia berjima, ambilin, nah baru batal itu. Ya. Adapun sholat bedanya ini, belum dia keluar dari sholatnya, baru merubah niat, seperti niat pengen keluar dari sholat. Nah, saat itu juga halan batal sholatnya. Nggak ada yang tahu kecuali dia doang udah. Maka pentingnya ini, ya, menjaga diri kita jangan main-main di dalam masalah niat, khususnya dalam sholat. Lihat, ya, di sini. Taghyirun niyah au walau ila ukhra. Ya, meskipun merubah niatnya keluar sholat itu ke sholat yang lain. Keluar dari sholat zuhur pindah ke sholat asar. Misalnya dia lagi bayar qadha, ya, bayar qadha zuhur sama asar. Lagi sholat zuhur, asar aja dah, yang gua ganti dulu. Tadi dan niatnya zuhur. Dia yang niat berarti niat keluar dari sholat zuhur untuk diganti menjadi sholat asar. Tuh, katanya. Walau ila sholatin ukhra, meskipun merubah niatnya untuk keluar menuju sholat yang lain, batal, ya. Seperti juga niat sholat ragu-ragu, taraddud fi qat'iha, kitab Safinah itu, mutusin sholat langsung batal, atau ragu-ragu untuk memutuskan sholat nih, batal saat itu, Pak. Gimana?
begitu lagi sembahyang hujan, jemur lagi, jemur handphonenya habis jatuh basah, jemur dulu dah, cuaca nggak ada yang tahu, begitu panas langsung mendung, nih handphone lagi dijemur nih, ngablak begitu, ya hujan, batalin kagak ya? Nah tuh, batalin kagak ya? Itu kalimat taradud, bingung, batalin kagak ya? Dalam hati ya. Nah ketika ngomong batalin kagak ya? Batalin kagak ya? Ya, itu namanya taradud, ragu-ragu, ya, bolak-balik antara membatalkan ataupun tidak, batal. Sama hukumnya seperti dia mau niat memutus sholat, ya. Kitab Safinah itu di sini juga disebutkan ayat taraddud fihi, ayat taraddud fihi. Tadi contohnya itu dia, ya, begitu turun hujan batalin kagak, batalin kagak. Makanya jangan sampai hari itu tuh, begitu turun hujan kita ada permasalahan kita tadi, apa jemuran, apa apaan gitu, pokoknya udah sholat aja udah, kalau mau sholat terus, ya. Kalau mau diputusin ya putusin, jangan sampai ragu-ragu, sebab ketika bolak-balik sama hukumnya dengan niat memutus sholat. Itu hati-hati itu. Au yu'allaq qat'uha bi syai'in, atau contoh lagi nih mirip-mirip, menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Oh tadi pas lagi kejadian dia ragu-ragu, batalin ya kak? Ini lagi sembahyang, dari awal udah niat, kelihatannya mendung, tapi mau diangkat, tar dulu dah, ya lumayan kan berapa menit masih kering kan gitu. Dalam hatinya, kalau hujan baru kebatalin dah, gitu. Kan beda tuh sama yang tadi. Menggantungkan memutus sholat dengan sesuatu. Nah, kalau hujan baru saya batalin. Saat itu juga batal udah, ya. Begitu dalam sholatnya kan. Belum hujan, kalau hujan dalam hati nih ya, kan niat ini dalam hati pak, nggak perlu dilafazkan, begitu dalam hati dia berbicara nih hatinya, kalau mau hujan saya batalin lah, itu niat menggantungkan, ya. Nah, saat itu juga batal sholatnya. Maka jangan sampai mencampur adukan niat sholat dengan niat yang lain. Ini maknanya, ya, murni ikhlas karena Allah dan yakin udah. Selama nggak batal, kejatuhan najis atau kita batal, berhadas, udah sholat aja. Nah kalau terjadi keraguan kayak tadi itu contohnya, atau menggantungkan sesuatu terhadap sesuatu, kalau hujan baru saya keluar, baru saya batalin, saat itu juga batal, maka batal sholatnya. Ya, kadang-kadang kan kejadian tuh kadang-kadang, ya. Ini jawaban atas mungkin dalam hati kita permasalahannya, ya. Wastidbarul qiblah. Berikutnya yang membatalkan sholat apa? Istidbar, belakangin kiblat. Waduh, berarti kalau miring doang dikit nggak apa-apa ya dong. Tak dulu, kan gitu. Kalau kalimatnya istidbar, belakangin, kan harus ngadep kiblat. Kalau belakangin batal, berarti kalau miring-miring doang, serong-serong batal juga nih. Ja'alaha jihatan duburihi wa huwa laysa biqayyid balil madal ala tahawul. Enggak mesti yang membatalkan sholat itu kudu belakangin, pokoknya dadanya ketika berdiri ataupun duduk. Kan ketika sholatnya berdiri atau duduk yang harus menghadap kiblat apa? Sodar. Apa sodar? Dada, bukan wajah. Yang wajib menghadap kiblat itu apa? Dadanya. Meskipun miring dari kiblat maka batal sholatnya. Biasa, maaf kadang mungkin dengan kejahilannya nggak taunya lagi salam nih, bayang mau selesai salam pertama, ya baik sholat fardu ain seperti sholat 5 waktu ataupun sholat jenazah. Kadang-kadang tuh kan diri sebagai jenazah, lagi salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, nih batal saat itu sholatnya. Capek-capek dia dalam 4 rakaat kalau sholat zuhur, di ujungnya dia batalin. Ingat, wajib manteng nih dada menghadap ke arah kiblat sampai selesai benar sholatnya. Kapan dikatakan selesai sholatnya? Begitu dia selesai mengucapkan salam yang pertama. Karena salam yang pertama adalah salam yang rukun. Seandainya dia nggak salam kedua, boleh nggak? Boleh, karena sifatnya sunnah.
Ya, kalau nggak ngapain-ngapain tapi kerjain. Jangan ntar begitu belajar, wah kata Ustaz nggak apa-apa nih. Salam kedua, ntar Mbak isi nggak pakai salam lagi dia salam kedua. Itu namanya songong namanya. Itu namanya songong. Sebab itu sunnah Nabi, ngelangkain Nabi. Nabi aja pakai, nakitin siapa? Banyak dosanya, banyak maksiatnya, bukan siapa-siapa, duit kagak. Sunnah nggak kerjain, habis kebelangsak udah. Sekedar tahu kan gitu bahwa di dalam sholat itu ada wajib, ada sunnah. Sunnah bukan berarti kita tinggalkan, justru sunnah ambil. Kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan, ya. Seperti dia lagi nengok itu kan sunnahnya. Iltifat, lewat, nengok, ingatin juga itu tadi. Kenapa? Batal tuh orang yang ketika salam pertama karena miring dadanya itu salah. Karena yang disunahkan nengok apaan? Wajah, palanya doang. Ketika salam yang sunnah nengok itu bukan dadanya, tapi kepala. Jadi ingetin nih, pantengin tuh dada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Khususnya juga sholat jenazah, kadang-kadang tuh banyak yang ikut. Nggak sah tuh kalau imam dia, waduh si anak tuh mayit. Ya, dia nanggung tuh semuanya tuh imam. Jadi penting belajar fikih ini. Riset. Selesai itu ya, tinggal dikit lagi tuh sampai tadi temennya wastidbarul qiblah. Ka'ayya ja'alha khalfa dhahri. Maksudnya membelakang kiblat adalah dijadiin di belakang kiblat, di belakangin gitu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بتقوى وجمعنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والإلهام والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.